Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israk Yoba, NPM 1823144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Geografis Lokasi Wisata, Fasilitas Umum dan Toko Oleh-oleh. Yang pertama di sini latar belakang. Kota Bandar Lampung memiliki lokasi wisata, toko oleh-oleh, dan juga fasilitas umum yang menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan hasil kuliner dan kerajinan yang ada di Bandar Lampung. Dari sini peneliti merasa tertarik merancang aplikasi sistem informasi geografis berbasis website yang berfungsi sebagai layanan informasi wisata untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian mengenai lokasi wisata, fasilitas umum, dan toko oleh-oleh yang berada di daerah Bandar Lampung. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari sini saya merasa ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama adalah pengetahuan yang terbatas mengenai letak tempat wisata, toko oleh-oleh, dan fasilitas umum. Yang kedua adalah kurangnya pengenalan pariwisata di Kota Bandar Lampung berdampak pada kurangnya informasi suatu pariwisata yang seharusnya masyarakat mengetahui dan berpengaruh pada jumlah pengunjung dari luar daerah. Yang ketiga adalah pencarian informasi secara terkhusus mengenai suatu lokasi wisata, fasilitas umum, dan toko oleh-oleh di Bandar Lampung. Selanjutnya ada batasan masalah. Ada beberapa batasan masalah untuk penelitian kali ini. Yang pertama adalah sistem ini hanya membahas letak geografis tempat wisata, lokasi toko oleh-oleh, dan fasilitas umum yang ada di Bandar Lampung. Yang kedua, sistem informasi geografis ini hanya dibuat untuk wilayah Bandar Lampung. Dan selanjutnya untuk nomor 3, pengembangan website berbasis PHP, MySQL, dan dengan bantuan Google Maps API untuk halaman peta dan informasi mengenai tempat wisata, fasilitas umum, dan toko oleh-oleh. Dari sini timbul pertanyaan, bagaimana cara menghasilkan aplikasi yang bisa membantu khususnya Dinas Pariwisata dalam melakukan penyebaran informasi mengenai lokasi terkait di Bandar Lampung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah bagi peneliti sendiri, penelitian ini dijadikan sebagai sarana praktek dan aktualisasi diri untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari mengenai pembentukan sistem informasi. Bagi masyarakat, sistem informasi ini dapat dijadikan sebagai sistem yang memudahkan masyarakat untuk mencari informasi lokasi wisata, fasilitas umum, dan juga toko oleh-oleh. Yang ketiga adalah bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan, pengetahuan, serta bahan rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan pada masa yang mendatang, dan juga yang mengangkat tema penelitian yang sama. Di sini ada kerangka berpikir. Di sini ada yang pertama adalah sumber informasi tempat lokasi terkait yang diketahui oleh pendatang baru belum banyak kekurangan. Kemudian diperlukan sistem informasi tempat wisata, toko oleh-oleh, dan fasilitas umum berbasis web khususnya bagi pendatang baru. Dari situ pengembangan sistem informasi tempat wisata yang mana memerlukan informasi lokasi-lokasi wisata yang akan nantinya disediakan pada web sistem informasi geografis berbasis web. Untuk metode penelitian pada penelitian ini ada metode pengembangan sistem. Dalam penelitian ini menggunakan metode Extreme Program sebagai alat pengembangan sistem. Dari Extreme Program ini mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama adalah planning, yang kemudian akan dilakukan desain, yang kemudian akan dilakukan sistem pengkodingan, dan setelah selesai pengkodingan akan dilakukan tahapan testing. Jika semuanya memenuhi
akan dilakukan tahap terakhir adalah release software increment. Alat pengembangan sistem. Di sini ada beberapa software pendukung untuk penelitian kali ini. Yang pertama adalah Google Maps API. Di sini dijelaskan Google Maps API atau Application Programming Interface adalah fungsi-fungsi pemrograman yang disediakan oleh Google Maps agar Google Maps bisa diintegrasikan ke dalam web atau smartphone. Dengan penggunaan Google Maps API, proses pencarian lokasi melalui peta dan atau dalam mengklarifikasikan wilayah akan jadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, ada bahasa pemrograman yang akan digunakan pada penelitian kali ini, yaitu PHP atau Hypertext Preprocessor. Pengertian PHP menurut Anhar adalah bahasa pemrograman web berupa skrip yang dapat diintegrasikan dengan web. Tetapi menurut saya pribadi, PHP berguna sebagai backend yang dimana bahasa pemrograman ini akan melakukan pengolahan data dengan database. Kemudian ada MySQL. MySQL di sini sendiri adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL Database Management System atau DBMS dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, PostgreSQL dan lainnya. Untuk analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem. Persyaratan sistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu persyaratan fungsional dan persyaratan non-fungsional. Persyaratan fungsional berisi informasi tentang proses apa yang sedang dilakukan oleh sistem, sedangkan persyaratan fungsional menyangkut perilaku sistem dalam hal kinerja, operasi, dan platform sistem. Untuk analisa kebutuhan sistem di sini yang akan peneliti gunakan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, admin dapat melakukan register dan login. Yang kedua, admin dapat melakukan penginputan data lokasi terkait. Dan yang ketiga, user dapat melakukan pencarian fasilitas user dapat melakukan pencarian lokasi-lokasi terkait. Kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menampilkan hasil dari penelitian kali ini, yaitu berupa website aplikasi. Dan di sini saya akan menampilkan beberapa interface dari aplikasi ini. Yang pertama ada tampilan utama dalam aplikasi ini. Dalam tampilan utama aplikasi ini ada di sini kita bisa kita lihat ada beberapa menu yang nantinya sangat membantu pengguna untuk mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan. Ada menu tentang, yaitu yang penjelasan singkat mengenai website ini. Yang kedua ada peta, yang mana akan menampilkan langsung halaman peta. Yang ketiga ada wisata. Di sini di bagian wisata ini langsung akan ditampilkan beberapa tabel untuk data wisata. Begitu juga berlaku untuk menu toko dan fasilitas. Yang kelima ada menu terakhir, yaitu kontak. Di sini bisa kita lihat untuk interface petanya dalam menu peta. Di sini ada peta, ada beberapa marker atau titik peta, titik lokasi, dan ada info window di markernya untuk menampilkan informasi terkait secara singkat. Dan juga di sini ada fitur utama dari website ini adalah lokasi Anda, yang mana dengan menggunakan fitur ini lokasi kita pengguna akan langsung tampil di peta dalam bentuk marker. Selanjutnya ada beberapa interface untuk lokasi wisata. Di sini bisa kita lihat ada beberapa tabel yang menjelaskan mengenai informasi wisata.
Di sini ada nama, gambar, dan alamat. Dan juga ada button tampil untuk menampilkan informasi secara detailnya. Begitu juga untuk data lokasi toko dan juga fasilitas di daerah Bandar Lampung. Selanjutnya ada interface untuk pada menu admin, yang dimana di sini sebelum admin bisa mengakses diperlukan login, dibutuhkan username dan password. Untuk setelah berhasil login, admin akan ditampilkan halaman utama pada halaman admin. Ada beberapa menu di samping yang nantinya akan bisa diklik. Selanjutnya ada di sini saya menggunakan contoh untuk tampil data untuk menu input data lokasi wisata di sini. Tapi untuk toko dan fasilitas umum itu sama. Di mana di sini ada nama wisata, ada 3 input gambar, ada alamat, ada deskripsi, dan latitude dan longitude, yang mana di sini adalah titik lokasi wisata. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan, maka saya mengambil kesimpulan dengan adanya sistem informasi geografis lokasi wisata, toko oleh-oleh, dan fasilitas umum di Bandar Lampung berbasis website ini dapat mengatasi berbagai masalah terkait, yang itu dapat memberikan detail lokasi terkait di daerah Bandar Lampung secara terstruktur. Yang kedua, telah dihasilkan sistem yang dapat memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi dari lokasi terkait di Bandar Lampung berdasarkan lokasi pengguna. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.